Yang membuat hari-hari ini adalah hari yang berbahaya, hari-hari yang sukar adalah karena manusia. Justru Alkitab berkata bukan menyuruh kita mencintai diri kita sendiri, tapi Tuhan Yesus berkata engkau harus menyangkal diri. Mari kita sama-sama sambut firman Tuhan. Saya minta sebelum saya sampaikan firman Tuhan hari ini, saya minta sungguh-sungguh perhatian saudara semua. Mari kita hormati firman Tuhan. Berikan waktu kita untuk firman Tuhan, dan setelah ini selesai kita berdoa, kita mulai buka Alkitab, kita mulai baca firman Tuhan. Saya minta saudara semua untuk benar-benar perhatikan firman Tuhan. Dan kita belajar untuk menghormati Tuhan, menghormati firman-Nya supaya kita semua boleh diberkati. Kita boleh mendapatkan bagian terbaik yang Tuhan sediakan buat kita hari ini. Haleluya. Saya ajak kita semua memberikan gesture, memberikan ekspresi untuk kita menyambut firman Tuhan. Mari kita buka tangan kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami buka tangan kami tapi lebih daripada ini. Kami buka telinga kami buka pikiran hati kami. Berikan firman-Mu kepada kami. Firman yang hidup, firman yang kekal, firman yang tidak berubah, firman yang akan menjadi roti hidup, menjadi air hidup buat kami. Firman yang menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami. Firman kasih karunia untuk mengenal Dia dan menyembah Dia. Oke, saudara-saudara, demikian juga pertanyaan yang lain misalkan, berapa banyak orang percaya di sini? Saudaraku, kita semua percaya. We all believe in something. We all believe in someone. Okay, kita semua percaya sesuatu, percaya kepada seseorang. Tinggal pertanyaan, siapa yang kita percayai? Siapa yang menjadi dasar di dalam kehidupan kita? Dan hari ini, saudaraku, pertanyaannya adalah bukan siapa yang jadi pengikut. Sebab kita semua pengikut. Tinggal pertanyaannya, siapa yang kita ikuti? So, do you know who you follow? Apakah saudara tahu siapa yang saudara ikuti? Oke, mari kita baca sama-sama dalam surat 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai kelima, kemudian kita sambung ayat 10, dan saudara yang punya Alkitab bahasa Indonesia, saya ajak untuk kita membaca bersama-sama ayat-ayat firman Tuhan ini. Kita mulai. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama atau kekudusan, lebih tepat saudaraku, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang atau ceroboh, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka akan menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang dialamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Saudara-saudara,
dari dua bagian ayat firman Tuhan kita baca tadi, ayat 5 kemudian ayat lompat ayat ke-10, saya ingin kita fokus kepada kalimat terakhir, perkataan terakhir Rasul Paulus di ayat yang kelima, dan awal perkataan Paulus di ayat yang ke-10. Kalau saudara lihat, saudaraku, di dalam ayat yang kelima, dikatakan jauhilah mereka itu, hindari mereka itu. Dan ayat ke-10 Paulus bilang, engkau sudah mengikuti ajaranku. Perhatikan saudara-saudara, satu kata Paulus bilang hindari orang itu, di lain pihak dia berkata ikut ajaranku. Saudara-saudara, apa pesan dari Paulus di sini? Saya ingin beri pada saudara dua kata. Paulus bicara tentang mengikut dan Paulus bicara tentang influence atau pengaruh. Oke? Influence, pengaruh, dan pengaruh siapa yang kita ikuti, siapa yang mempengaruhi hidup kita dan yang kita ikuti. Dan saudara-saudara, seperti saya katakan tadi, setiap kita, saudara, kita semua pasti ada orang atau sesuatu yang kita ikuti. Ada sesuatu yang mempengaruhi hidup kita. Dan pertanyaannya tinggal, saudara, apa atau siapa yang mempengaruhi hidup kita. Kalau saudara membaca tadi ayat 1 sampai ayat yang kelima, dan ayat 10 sampai 17, Paulus sedang bicara tentang dua pengaruh yang sangat berlawanan yang bisa mempengaruhi kehidupan kita. Dan siapa yang mempengaruhi hidup kita? Itulah yang akan menentukan destiny kita, menentukan kehidupan kita di hari yang akan datang, menentukan masa depan kita. Ayat 1 sampai yang kelima, saudaraku, Paulus menceritakan tentang pengaruh-pengaruh yang buruk. Dan ayat 10 sampai 17 adalah pengaruh yang baik. Ayat 1 sampai 5 adalah pengaruh yang buruk, pengaruh yang jahat, pengaruh yang berdosa. Ayat 10 sampai 17 adalah pengaruh yang baik, pengaruh yang berasal daripada Allah, dan pengaruh yang kudus. Sekali lagi, kita selalu hidup di tengah dua pengaruh ini. Saudara-saudara, di sekeliling kita selalu ada suara yang datang kepada kita. Suara siapa yang kita dengar? Nah, saya kalau kita bicara tentang follow, ya, saudara-saudara, tentu itu istilah yang paling populer, salah satu istilah yang sangat populer hari-hari ini. Karena kalau saudara punya sosial media, maka kata follow itu jadi salah satu keyword di situ. Kalau saudara punya Instagram, saudara punya Facebook mungkin ya. Sekarang udah ganti nama, enggak salah. Ya, terus saudara, berapa ya saudara yang punya Instagram dan setiap hari saudara lihat berapa banyak sudah tambah follower saya, gitu ya, nonton vlog saya, nonton Twitter saya, nonton foto-foto yang saya kirim, ada? Wah, pasti nggak ada yang nggak tangan, saudara ya, walaupun banyak. Oke. Nah, saudara, kita ingin ya, beberapa orang ingin. Ya, saya nggak punya Instagram, saudaraku, dan karena itu saya nggak bisa ngitung. Okay. Nah, tapi dengar, saya ingin mulai dengan ini. Saudara perhatikan, terutama kalau saudara punya social media. Oke, kita selalu lihat how many people follow us, maybe, or likely. Tapi who you follow is more important than who follows you. Siapa yang saudara ikuti itu lebih penting daripada siapa yang ikuti saudara. Sebab hidup kita tidak dipengaruhi siapa yang ikut kita. Mereka yang kita pengaruhi. Tetapi siapa yang kita ikuti itu yang mempengaruhi hidup kita. So, don't put too much attention how many people follow you. Put more attention whom you follow. Siapa yang saudara ikuti. Nah, Rasul Paulus berkata kepada Timotius, dan ini saudara-saudara adalah pesan daripada seorang yang senior kepada murid rohaninya atau anak rohaninya. Dan pesan ini penting sekali, karena dia mulai dengan, kalau saudara lihat Alkitab saudara, dimulai dengan kata ketahuilah. Ketahuilah, artinya saudaraku, engkau harus ngerti sungguh-sungguh. Ya, Paulus tidak langsung mulai hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, enggak. Dia mulai dengan Timotius, ketahuilah, camkan ini, ngerti, waspada, sadar, aware. Hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kata sukar itu saudaraku mengandung banyak arti. Salah satunya, kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, ada satu kata, ada satu terjemahan
Maaf saya lupa terjemahan yang mana. Oke, pakai kata perilous, P-E-R-I-L-O-U-S. Nggak tahu kalau saudara ada yang temu itu. Oke, itu adalah bukan hanya sukar dalam arti, aduh, apa ya, rasanya itu sukar ekonomi, sukar enggak, tapi berbahaya. Berbahaya. Nah, apa yang membuat saudaraku dikatakan itu berbahaya? Nah, saya mau cerita dulu kepada saudara. Saya mau jelaskan dulu kepada saudara. Karena Pak Rasul Paulus berkata pada hari-hari terakhir, last days. Hari terakhir itu kapan toh, saudara-saudara? Banyak orang berkata, saudara-saudara kita dulu waktu saya masih belum lewat year 2000, oke? Saudara ada yang belum lahir ya, pre-2000 ya. Jadi saudara tidak pernah mengalami itu kehebohan namanya Y2K, ya. Wah nanti semua sistem komputer kacau. Kenapa? Karena semua kembali ke zero semua. Oke, nah. Saudara, waktu saya masih ada di abad 20, ya saudara ikuti saja yang tidak usah, oh berarti ya dia termasuk manusia lama, oke, maksudnya manusia tua karena hidup sebelum abad 21, oke. Tapi saudara waktu saya masih tahun 1900-an gitu ya, 1980, 90 ya. Aku sering dengar khotbah, saudara kita hidup di akhir zaman ya. Kita hidup akhir zaman. Sini sudah abad 20, akhir dari abad 20, kita hidup di akhir zaman. Saudara yang nggak salah, tapi yang salah adalah orang sering berpikir bahwa akhir zaman itu baru setelah tahun 90-an. Nah kalau waktu tahun 1800, akhir zaman bukan? Oh belum, mungkin. 1700? Nah saya beritahu pada saudara, apa akhir zaman itu? Akhir zaman adalah satu masa, ini perhatikan ya, kalau di Alkitab ya, menurut Alkitab ya, bukan orang ngomong, tapi menurut Alkitab, definisi Alkitab. Akhir zaman itu adalah kurun waktu yang ditandai oleh dua peristiwa, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang kemudian dilanjutkan dengan pencurahan Roh Kudus sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Ini namanya akhir zaman. Kenapa disebut akhir zaman? Sebab setelah ini zaman akan berakhir dan akan masuk dalam satu zaman lagi yang namanya eternity. Jadi saudara-saudara ini terakhir, dan kenapa disebut terakhir? Saya percaya salah satunya adalah karena inilah kesempatan terakhir untuk saudara dan saya. Kita bisa mendengar Injil dan boleh diselamatkan. Karena itu Tuhan Yesus berkata dalam Matius 24 ayat 14, Injil kerajaan akan diberitakan ke seluruh dunia. Kapan? Pada zaman akhir. Setelah itu tiba kesudahannya. Nah, oke, itu saja untuk informasi buat saudara, itu bukan inti dari berita saya hari ini. Tapi Paulus berkata akan datang masa yang sukar, masa yang berbahaya. Apa yang menyebabkan zaman akhir itu berbahaya, saudara-saudara? Oke, orang berkata, oh ini berbahaya, kenapa? Climate change. Oke, saudaraku, waktu abad pertama, oke, tidak ada isu climate change, dan semua orang tahu pada waktu itu tidak ada isu climate change. Tapi, saudaraku, itu tetap berbahaya. Berarti bahaya ini bukan bahaya karena gejala alam, karena perubahan musim, perubahan iklim, dan lain-lain. Sama sekali tidak. Yang membuat hari-hari ini adalah hari yang berbahaya, hari-hari yang sukar, adalah karena manusia. Saudara lihat, kenapa hari-hari sukar? Karena manusia. Manusia membuat, saudaraku, hari-hari ini menjadi hari berbahaya. Dan manusia apa, saudaraku? Karena perilaku, tabiat, tindakan dari mereka. Dan itu saudara yang Paulus katakan dari ayat 1 sampai dengan yang kelima. Karena itulah yang membuat hari-hari ini menjadi hari yang berbahaya. Dan saudaraku, apa bahayanya? Bahayanya, saudaraku, bukan hanya sekedar, oh bahaya nanti kejahatan, kriminalitas meningkat. Ya, saudaraku, kita selalu berpikir bahaya itu suatu yang menyangkut fisik kita atau materi kita. Tetapi sebenarnya, saudara-saudara, ada satu bahaya yang sungguh-sungguh besar yang sering kali kita tidak sadari, yaitu kita kita tidak mengalami kerugian secara materi atau secara fisik, kita tidak mengalami cedera secara rohani, secara jasmani, secara fisik, tapi kita mengalami kerugian dan cedera secara rohani. Dan kita seringkali tidak pernah memikirkan itu. Kita selalu mikirkan physical and material injury or loss. We hardly think about spiritual injury or loss.
Dan Paulus berkata kepada Timotius, hari-hari ini adalah sukar dan berbahaya. Karena pengaruh manusia, kejahatan itu akan meningkat. Dan Paulus saudaraku katakan ini, kalau saudara lihat kembali Alkitab saudara, lihat Alkitab saudara, di ayat yang ke-13, 2 Timotius pasal 3 tadi, dikatakan begini, orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Dan saudara, kalau Paulus sudah katakan hari-hari ini jahat di 2000 tahun yang lalu, kira-kira hari ini saudaraku lebih jahat nggak? Jauh lebih jahat. Kalau saudara ada yang seumuran dengan saya, atau bahkan lebih tua dari saya, kita bisa ngomong dengan pasti tanpa ragu-ragu sedikit pun. Hari-hari sekarang jauh lebih jahat daripada waktu kita dulu masih kecil. Saudara tidak usah tanya umur berapa dan umur berapa, tidak usah. Tapi saudaraku, kita tahu semua itu. The world is getting more dangerous. Kenapa? Karena manusia di situ. Dan itu sebabnya kalau saudara ingat di dalam surat Efesus pasal yang kelima, maaf saya lupa ayatnya persis, tapi kalau tidak 16, 17, saudaraku, kalau enggak ya 14, oke? Kalau enggak ya pokoknya cari di pasal yang kelima itu. Oke? Katakan begini, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. These days are evil. Ada saudara yang ingat ayat itu? Oke? Nah, kenapa demikian? Karena keadaan manusia yang membuat keadaan berbahaya. Mari kita lihat, saudaraku, apa itu? Lihat sama-sama, lihat Alkitab saudara. Lihat Alkitab saudara, jangan lihat saya, lihat Alkitab saudara. Kalau enggak, pinjam sama sebelahnya. Oke? Kalau saudara enggak ada, minggu depan bawa. Jangan lupa, saudaraku ke gereja, saudaraku, mari bawa Alkitab, karena saudara itu menunjukkan saudara siap untuk dengar firman Tuhan. Ya, oke. Baca sama-sama ya. Bagaimana keadaan manusia yang membuat keadaan berbahaya? Satu, manusia akan mencintai dirinya sendiri, akan jadi selfish. Oke, yang nomor satu dirinya sendiri. Dan saudara, itu kita semua sudah tahu, tetapi yang paling menyedihkan adalah bahwa itu mencintai diri sendiri itu pun, saudaraku, tanpa orang sadar dibawa masuk ke dalam kekristenan. Ya, bahkan dibawa masuk di dalam khotbah. Ya, kalau ada khotbah berkata, kita harus belajar mencintai diri kita sendiri. Saudaraku, ya, lalu dipakai itu ya perintah yang utama itu, karena Tuhan juga berkata, oke, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Saudaraku, sampai muncul ide, mau campur Indonesia Inggris, oke. Sampai muncul ide kalimat kata, kita tidak bisa mencintai orang lain sebelum kita mencintai diri kita sendiri. Pernah dengar kalimat itu? Saudaraku, saya katakan benar-benar itu kalimat yang salah. Karena apa, saudara-saudara? Kalau kita mencintai diri kita sendiri, kita tidak bisa mencintai orang lain. Karena kita terlalu mencintai diri kita sendiri. Justru Alkitab berkata bukan menyuruh kita mencintai diri kita sendiri, tapi Tuhan Yesus berkata engkau harus menyangkal diri. Engkau harus mengutamakan Tuhan, mengutamakan orang lain. Saudaraku, tapi seringkali kita tidak sadar dan benar-benar saudaraku, dari cinta kita akan diri sendiri, kita membangun teologi yang salah. Oke, saya pernah khotbah itu 2 tahun yang lalu. Oke, saudara bisa cari di website daripada gereja. Yang kedua, menjadi apa? Hamba uang. Saudara perhatikan, bukan punya uang, hamba uang. Artinya diperbudak oleh uang, artinya uang menjadi yang paling penting. Dan Tuhan Yesus sudah berkata di Matius pasal 6, saudaraku, dia berkata tidak ada orang bisa mengabdi kepada tuan, orang tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Dan Rasul Paulus sendiri di suratnya kepada Timotius yang pertama, surat 1 Timotius pasal yang ke-6, Rasul Paulus menulis, saudaraku, cinta akan uang ialah akar daripada segala kejahatan. Dan saudaraku, saya harus menyayangkan sekali lagi bahwa ini pun tanpa kita sadar masuk di dalam gereja. Ya, saudara-saudara, orang diajar untuk menginginkan kekayaan. Padahal firman Tuhan jelas bilang, orang yang ingin jadi kaya jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara bisa baca. Saudara kalau mau catat 1 Timotius pasal 6, baca itu, saudaraku, ya, ayat-ayat di situ. Nah, itu saudaraku, menjadi hamba uang. Nomor berikutnya, mereka akan apa? Membual, boasting. Ya, wah, cerita
Jago ya kehebatannya, pamer saudaraku. Dan apalagi hari-hari ini sudah ada sosial media. Waduh saudaraku, itu platform, itu mimbar untuk orang bisa memamerkan dirinya. Oke, berikutnya menyombongkan diri. Apa tuh menyombongkan diri saudaraku? Menyombongkan diri untuk merasa diri lebih baik. Kalau kita tidak bisa menunjukkan diri kita lebih baik daripada orang lain, apa yang kita lakukan? Kita rendahkan orang lain. Oke, kalau kita tidak bisa menunjukkan prestasi kita akan kritik orang lain. Kita akan tunjukkan orang lain itu lebih jelek dari kita, sehingga kita kelihatan lebih baik. Berikutnya, mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berkata yang jelek tentang orang lain, saudara, hanya untuk membuat orang lain itu kelihatan jelek depan orang dan kelihatan mereka lebih baik. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Anak-anak muda di sini saya bicara kepada saudara semua, hati-hati, hati-hati, pengaruh ini, saudaraku, akan masuk dalam diri kita. Kita berkata, orang tua, apa itu, kuno, ya, enggak ngerti, kita lebih ngerti. Perhatikan, saudaraku, perhatikan sungguh-sungguh. Hormati ayahmu dan ibumu, dan taatilah ayah dan ibumu di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berikutnya lagi, tidak tahu berterima kasih, ngomel terus, menuntut terus. Ya, ini kurang, itu kurang. Kalau saya dapat yang baik, sudah sepantasnya saya dapat. Kalau saya dapat yang kurang baik, saudaraku, malu ngomel. Oke, saudara-saudara, saya mau sedikit aja, ambil 1 menit aja. Berapa banyak saudara tahu, we all live by grace? Saudara tahu apa cirinya? Perhatikan ya. Apa cirinya orang yang tahu bahwa hidupnya adalah kasih karunia? Bukan karena dia bisa mengutip Efesus pasal 2 ayat 8-9. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil usahamu. Jangan down. Bukan itu. Itu baik, bisa ngutip itu baik, saudaraku. Daripada orang yang nggak tahu Alkitab sama sekali. Tapi salah satu ciri, salah satu bukti orang tahu hidup dengan kasih karunia satu. Dia tidak pernah mengeluh dan dia selalu mengucap syukur. Kenapa? Karena kalau orang mengerti kasih karunia, dia berkata ini, yang aku berhak dapat seharusnya cuma satu, murka Allah karena aku orang berdosa. Tapi karena kemurahan Allah, karena kasih karunia Allah, dia berikan semua yang baik. Jadi untuk semuanya aku mengucap syukur. Karena satu hal, harusnya aku berhak terima murka Allah, hukuman daripada Tuhan. People who know grace, who live by grace will always give thanks and never complain. Berikutnya, tidak mempedulikan agama, tidak mempedulikan kekudusan, saudaraku, hidup mengikuti hawa nafsu, tidak tahu mengasihi. Ya jelas, wong mencintai dirinya sendiri, bagaimana saudaraku bisa mau mengasihi? Terus berikutnya apa? Tidak mau berdamai, saudaraku, ya menyimpan dengki, menyimpan dendam. Suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, mau apa diturutin. Terus saudara ya, ada istilah itu ya, saudaraku, follow your heart. Ikuti saja hatimu. Itu Salomo, saudaraku, pernah tulis di Pengkhotbah pasal 12 mungkin. Hai anak muda, turuti keinginan hatimu, turuti keinginan matamu. Tapi ingat satu kali, engkau akan berhadapan dengan pengadilan Allah. Terus garang, ya, garang ini saudaraku mudah marah, oke? Apa-apa marah, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, saudaraku, semua harus sekarang instant gratification, ya, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Kalau saya hitung semua, ada 18 karakter yang ada di sekeliling saudara dan saya. Tapi ada satu yang paling berbahaya, nomor 19. Saudara baca ayat yang kelima. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka. Tapi sebenarnya mereka memungkiri kuatannya. Dan yang nomor 19 ini, saudara hanya bisa dapatkan, ini kan konteksnya kan orang Kristen ya, oke? Saudara bisa dapatkan di mana? Di gereja. Di luar sana nggak ada. Di dalam gereja yang ada ini. Dan saya beritahu kepada saudara semua,
Saya beritahu kepada saudara semua, hati-hati dengan namanya kemunafikan. Hati-hati saudaraku dengan namanya penampakan di luar, kelihatan rohani, ya, dengan atribut-atribut, dengan show yang saudara lakukan. Hati-hati sejak zaman Tuhan Yesus, kemunafikan itu benar-benar merajalela. Dan saudara, satu yang akan membawa kepada kehancuran. Nah, satu hal saudaraku, yang Paulus kemudian pesan kepada Timotius, jauhilah mereka itu. Kenapa? Kenapa? Karena mereka itu bisa memberikan pengaruh buat kita. Pengaruh yang buruk buat kita. Tadi kan, pertanyaannya begini. Saudara, kadang-kadang satu hal itu harus kita renungkan lebih dalam sedikit supaya kita ngerti makna yang lebih tajam. Jadi Paulus berkata, hati-hati kamu jangan terpengaruh orang-orang ini. Tapi kenapa kok dia tidak berkata begini? Jangan biarkan dirimu terpengaruh oleh mereka. Bahasa Inggrisnya, don't let yourself be influenced by them. Kenapa kok dia berkata jauhi mereka? Jauhi mereka. Saudara, tujuannya apa? Supaya tidak terpengaruh. Jadi jauhi mereka. Tapi tujuan akhirnya adalah supaya mereka terpengaruh. Kenapa supaya tidak terpengaruh? Kok harus menjauhkan diri dari mereka? Kenapa? Menjauhkan diri itu bukan saudaraku, bukan physical distancing, bukan geographical distancing, saudaraku. Tapi lebih tepat sebenarnya adalah social distancing. Yaitu benar-benar saudaraku kita tidak melakukan saudaraku kontak yang membiarkan itu pengaruh itu datang kepada kita. Kenapa begini? Kenapa begini? Saudara-saudara, dengar baik-baik. Ada satu hal yang penting yang saudara mungkin tidak pernah sadar, kalau kita bicara soal pengaruh. Oke? Tadi kan kalimat ini. We are not always aware of when we are influenced. Kita tidak selalu sadar waktu kita sedang dipengaruhi orang lain. We need to be aware of this. Itu sebabnya, saudara, Rasul Paulus berkata, jauhi mereka itu. Paulus tidak berkata, jaga dirimu, jangan dipengaruhi, tidak. Jauhi mereka. Kenapa? Karena kalau engkau dekat dengan mereka, engkau akan terpengaruh tanpa engkau sadar. Saudara, saya mau tanya kepada saudara semua, saudara pernah tidak lihat satu orang, mungkin itu temanmu, yang hidupnya jadi kacau, hidupnya saudaraku jadi rusak, karena pergaulannya rusak. Siapa yang pernah? Siapa yang punya? Oh, ada berapa? Saya mau tanya kepada saudara. Waktu teman saudara itu mulai bergaul dengan teman-temannya bikin rusak, apakah dia punya maksud dan tujuan? Aku mau jadi orang yang rusak. Ya atau tidak? Ya atau tidak? Siapa bilang ya? Siapa bilang tidak? Tidak ada maksud, saudara-saudara. Tidak ada orang ingin, aku mau bergaul dengan supaya aku bisa jadi jelek. Enggak ada. Dia bergaul saja karena dia bilang, oh ya kan saya perlu berteman, oke, saya kan perlu social life. Oh yeah. And they don't realize, dan mereka tidak menyadari bahwa waktu mereka bergaul, pelan-pelan saudaraku, pengaruh itu masuk dan hidup mereka jadi rusak. Itu sebabnya saudara ingat, Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama. Berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara, itu tidak begini loh, orang fasik, coba ajari aku hidup fasik. No! Mereka tidak pernah sadar, mereka dibawa ke situ. Itu sebabnya kalau saudara baca satu pesan Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 33, Rasul Paulus berpesan, jangan engkau sesat, jangan engkau disesatkan, jangan engkau tertipu. Pergaulan yang baik merusak pergaulan yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara, ayat itu bisa kita ambil sebagai stand alone scripture. Tetapi saudara juga perlu tahu konteks daripada ayat itu. Kalau saudara baca 1 Korintus 15, itu adalah bicara tentang kebangkitan. Jadi kenapa Paulus nulis 1 Korintus 15? Kita mesti tahu sedikit. Itu enggak tiba-tiba saudaraku malam-malam, saudaraku ya, dia enggak bisa tidur, dia bilang, aku tak nulis
Nah, dia mulai, enggak. Itu dia sedang melihat satu masalah yang terjadi, masalah yang serius terjadi di jemaat Korintus. Masalahnya apa? Ada orang-orang yang mulai percaya bahwa sebenarnya tidak ada kebangkitan. Oke? Tidak ada kebangkitan. Itu sebabnya kalau saudara baca 1 Korintus 15 isinya dari awal sampai akhir tentang resurrection, tentang kebangkitan Kristus, lalu kebangkitan kita orang-orang percaya. Itu isi dari 1 Korintus 15. Kenapa Paulus berkata sekali lagi? Karena ada orang-orang di Korintus yang tidak percaya lagi akan kebangkitan. Saudara-saudara mungkin berkata nih, ya tapi ya mereka kan tetap percaya Yesus, tapi tidak ada kebangkitan. Ini bukannya soal saudaraku, ini soal doktrin. Saudaraku perhatikan benar-benar. Wrong doctrine will lead to wrong life. Kenapa saudaraku? Paulus berkata begini, apa yang mereka percayai sehingga mereka tidak lagi percaya kepada kebangkitan. Mereka percaya kepada filosofi, atau lebih tepat mereka percaya kepada omongan orang-orang di dalam pergaulan mereka yang mengajarkan tidak ada kebangkitan, hidup cuma satu kali ini saja, ya nikmati. Oke, nah karena itu kalau engkau kehilangan sesuatu dalam hidup ini, yang kau kehilangan selamanya. Itu sebabnya saudaraku orang lalu munculkan istilah FOMO. Tahu FOMO? Fear of missing out. Jadi engkau kehilangan kesempatan, tidak pernah datang lagi. Karena hidup cuma satu kali, setelah mati, blast. Jadi muncullah kalimat ini. Marilah kita makan, minum, enjoyinglah sebab besok kita mati. Dan kalau sudah mati, tidak bisa lagi nikmati apa-apa. Dan itu masuk di dalam jemaat Korintus dan mereka mulai hidup di dalam immorality. Mereka hidup saudaraku dalam moral yang buruk, melasatkan hawa nafsu mereka, ngikuti hawa nafsu mereka karena mereka percaya kepada pengaruh yang datang kepada mereka. Tidak ada resurrection. Sudah tahu? Doktrin influence our life. Ada orang berkata, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Kasih tahu sama saya siapa teman-temanmu, aku kasih tahu sama kamu orang model apa kamu. Saudara pernah dengar istilah itu ya? Siapa teman saudara? Siapa teman yang saudara selalu dengar? Siapa teman yang saudara kagumi, yang saudara ingin emulate, ingin ikuti? Saudara mungkin berkata, saya tidak punya teman, saya sendiri. Lalu saya tanya, lah kerjamu apa? Saya di kamar, menyendiri. Oh, lalu apa kerjaan di kamar? Ya enggak ada, cuma lihat-lihat ini aja. Itu temanmu. Saudara-saudara, saya beritahu, hari ini banyak orang lebih banyak teman elektronik daripada teman secara fisik. Tidak pernah ketemu secara fisik. Wah, berjumpa. Fans. Benar enggak? Saudara-saudara, who are your friends? Your friends will shape your life. Remember this. Itu sebabnya, saudara kita sering nggak sadar ya. Kita itu, tadi saya katakan, kita nggak sadar kita sedang di bawah pengaruh. Saudara tahu, film yang saudara tonton, buku yang saudara baca, Twitter yang saudara baca, semua yang masuk, perhatikan, semua yang masuk lewat mata kita dan telinga kita, itu akan mempengaruhi hidup kita. Saudara sadar atau tidak? Memang tidak langsung seketika. Saudara nonton, saudara ya, film yang violence itu, lalu tiba-tiba saudara keluar, saudara pukulin semua orangnya, enggak, saudara, enggak. Nonton 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, saudaraku, tiba-tiba saudara mulai kasar. Saudara mulai ngomongnya mulai ketus. Kenapa, saudara? Itu, enggak sadar. Ada satu orang, saudaraku, nulis di sebuah blog, oke?
Ini saya kutip, nah, saudara bilang, kamu sendiri kan punya teman elektronik. Oh, enggak, ya memang, sekarang tinggal kita tidak bisa hidup tanpa teman. Pertanyaannya teman kita siapa kan gitu. Nah ini dia nulis, saudara, perhatikan. Who and what you follow on the internet reflects who you are. Siapa yang saudara follow, berarti kan bukan who follow you, no, it's not important. Yang follow saudara itu tidak ada pengaruh buat saudara. Yang saudara follow itu yang ada pengaruh. Akan menentukan siapa saudara. Akan merefleksikan kehidupan saudara. Perhatikan, baca itu kalimatnya ya. Bisa bahasa Inggris toh? Oke. The point of this post is to tell you, memberitahu sama saudara, tulisan ini, bahwa engkau harus hati-hati siapa yang saudara ikuti. Hati-hati dengan isi yang saudara ambil dari sosial media dan dari internet. Saudara mungkin, it's not a big deal, itu urusan gampang. No, itu bukan urusan gampang. Sebab itu akan memberikan pengaruh kepada saudara, sedikit demi sedikit. You even don't notice. Tanpa saudara sadari, tanpa saudara kenali. Apa yang saudara ambil, itu yang saudara akan lakukan dan membuat satu imajinasi dalam pikiran saudara yang tanpa sadar tiba-tiba menjadi sesuatu yang saudara inginkan terjadi dalam hidupmu. Saya harus katakan, I agree with this. Saudara-saudara, karena itu, jangan sampai saudara dan saya semua terpengaruh dengan arus dunia ini. Yang tadi itu aku 18 karakteristik tadi, plus 1 hipokrisi. Jangan sampai terpengaruh. Nah untuk itu, saudaraku, bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Mari kita lihat, saudaraku, satu pesan firman Tuhan, Ibrani pasal yang kedua. Buka Alkitab saudara, Ibrani pasal yang kedua, ayat yang pertama. Ibrani pasal 2 itu pertama, mari kita baca sama-sama. Oke. Karena itu, sudah dapat? Ayo baca ya, saya ingin dengar suara saudara. Karena itu, harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Saudara, berapa banyak yang pernah pergi ke kolam renang yang ada kolam arusnya? Nah ya, itu enjoyable ya, Artinya saudara cuman ya pokoknya bisa mengapung saja, saudara akan bergerak dengan sendirinya. Itu namanya hanyut, karena ada arus. Saudaraku, jadi begini, hanyut itu, perhatikan ya, hanyut itu effortless. Saudara ngerti effortless? Tidak perlu ada usaha, akan hanyut, saudaraku ya. Oke, bahasa kerennya kintir. Oke ya, saudara-saudara ya. Oke, hanyut. Oke, nggak usah berusaha, cukup diam saja, ikut. Saya beritahu kepada saudara, penulis surat Ibrani berkata, kalau kamu mau imanmu makin lama makin lemah sampai akhirnya bang, gone, you don't need to do anything. Biarkan dirimu hanyut saja. Biarkan dirimu hanyut di tengah-tengah dunia ini, sebab dunia akan membawa engkau keluar daripada imanmu. You don't have to do anything. Just sit back, relax. Your faith will erode time after time until gone. Dengar benar-benar. Karena itu, saya kasih tahu sama saudara, saya bukan nakut-nakuti, saya mengasihi saudara. Saudara relax dalam kehidupan Kristenanmu. Ke gereja, enggak gereja terserah. Oke? Minggu ini, ya kebetulan, ya tidurnya di malam jam 7, jadi pagi sudah jam 5 pagi sudah bangun, saudaraku ya. Ya udah ke gereja, oke. Ya minggu berikutnya, saudaraku bangun, saudaraku, tapi karena kemalaman tidurnya, oke. Online aja, online. Dengar. You relax, you drifting away. Itu effortless. Tidak ada usaha, tidak ada komitmen. Apa yang kita harus lakukan sebaliknya? Perhatikan, pay attention, harus lebih sungguh-sungguh memperhatikan. Nah kalau sungguh-sungguh perhatikan itu perlu usaha enggak? Perlu usaha enggak?
perlu usaha besar. Bukan cuma usaha toh, perlu usaha besar. Saudara mau kuat dalam rohanimu? Tidak bisa sit back, relax teman-teman. Jemaat yang kukasihi, engkau harus berusaha sungguh-sungguh. Mari kita baca. 2 Petrus, surat 2 Petrus, pasal 1. Lihat Alkitab saudara, nggak ada di slide. Saya ingat nggak ada ayatnya di slide. Oke, jadi saudara mesti baca. 2 Petrus pasal 1, ayat yang kelima. 2 Petrus pasal 1 ayat yang kelima. Ya, sudah? Baca. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan dan seterusnya, saudaraku, sampai ayat yang ke-7. Rasul Petrus berkata gini, kamu harus membangun imanmu itu. Dari engkau percaya, engkau harus bangun, terus bangun. Dan dikatakan harus berusaha sungguh-sungguh. Tidak bisa santai-santai. Sekali lagi saudara-saudara, kalau engkau mau imanmu lemah, yang saudara lakukan cukup satu saja, relax. Kalau saudara imanmu mau kuat, engkau harus sungguh-sungguh. Komitmen. Kadang-kadang, saudaraku, terasa berat. Tapi kalau kita terus katakan dalam diri kita, aku mau kuat imanku, sungguh-sungguh. Nah, Paulus berkata kepada Timotius, kembali ke 2 Timotius pasal 3. Paulus berkata kepada Timotius begini, engkau Timotius, engkau supaya engkau tetap kuat, aku nasihatkan kepadamu ini. Mari kita baca di dalam ayat yang ke-14 dan 15, oke? 14, 15, 16, oke. Ayat 14, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima. Oke? Lalu ayat 15, ingatlah bahwa engkau dari kecil sudah mengenal kitab suci yang dapat menuntun engkau kepada memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman dalam Kristus Yesus. Jadi, saudaraku, Paulus berkata, supaya engkau tidak dipengaruhi oleh dunia ini, oleh orang-orang yang memberi pengaruh yang buruk, engkau harus memberi dirimu dipengaruhi oleh yang baik, yang kudus, dan yang benar. Yaitu apa? Semua yang berasal daripada Holy Scripture, kitab suci. Dan saudara-saudara perhatikan, saudara tidak bisa membiarkan, saudara di Alkitab saudara kata kitab suci, pengaruhi aku, tidak bisa, saudaraku. Kita yang harus datang, baca, belajar, renungkan. Itu sebabnya Mazmur berkata, berbahagialah orang tadi tidak berjalan oleh nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya ada usaha. Ada kesungguhan. Nah, Paulus berkata kepada Timotius, biar engkau tetap pegang kebenaran dari kitab suci itu, sebab itu yang memberi engkau hikmat untuk keselamatan. Nah, kita sudah belajar berminggu-minggu, saudaraku. Oke, hikmat dalam keselamatan artinya engkau bisa mengerti tentang keselamatan. Engkau bisa mengerti tentang salib Kristus yang dihina oleh dunia ini, yang dianggap sebagai kebodohan oleh dunia. Engkau bisa mengerti. Ada di dalam kitab suci. Nah, kemudian Rasul Paulus berkata, Timotius, ingat, pegang kitab suci ini. Ayat 16, mari kita baca. Ayat 16, ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Perhatikan, tulisan yang diilhamkan Allah. Berarti saudaraku, kitab suci, ini adalah pikiran Allah yang disampaikan lewat orang-orang yang menulis. Waktu mereka, saudaraku, oleh ilham Roh Kudus. Perhatikan ya, diilhamkan Allah, itu bukan didikte oleh Allah, oke, tapi diinspirasi oleh Allah, dituntun oleh Allah. Saudaraku, semua ini berasal daripada Allah. Karena itu tadi saya minta sebelum firman Tuhan disampaikan. Saudara-saudara, hormati firman Allah. Hormati firman Allah. Saudaraku, waktu firman Allah disampaikan, jangan saudara buka-buka internet yang lain. Hormati firman Allah karena engkau menghormati Allah. Saudara menyanyi, oh I worship you God, saudaraku, tapi firman Allah diberitakan, you look other things, you don't honor God. Honor Him. Hormati Tuhan.
dan hormati firman Tuhan. Kenapa? Karena dikatakan gini, firman Tuhan itu bermanfaat. Artinya bermanfaat itu, saudaraku, oh ya ada manfaat. No. Bermanfaat artinya kamu perlu itu, you need. Untuk apa? Ayat 16 kalimat terakhir. Sudah baca di sini. Apa kalimat terakhir? Kata terakhir. Righteousness, kebenaran. Firman Tuhan itu yang menuntun kita kepada kebenaran. Jadi saudaraku, kalau kita tidak pernah saudaraku memperhatikan firman Tuhan, hidup kita tidak akan pernah dituntun kepada kebenaran. Nah, ada 4 hal secara cepat saja saudaraku kita lihat dari firman Tuhan. Lihat Alkitab saudara. Nomor 1, firman Tuhan itu mengajar kita akan kebenaran. Mengajar, kita tidak tahu, jadi tahu. Memberi pengetahuan akan kebenaran. Hosea pasal 6, pasal 4 ayat 6. Tuhan berkata lewat Nabi Hosea, umatku binasa karena kurang apa? Berdoa, enggak. Kurang memuji Tuhan, enggak. Kurang melayani, enggak. Kurang pengetahuan. Pengetahuan akan Allah yang ada dari firman Tuhan. Nomor 1, Alkitab memberi kepada kita pengajaran siapa itu Tuhan. Yang kedua, firman Tuhan apa? Saudaraku, menyatakan kesalahan, rebuke, ngasih tahu kalau kita salah. Kenapa saudaraku? Karena kita sering salah. Kita nggak senang ya ditegur ya. Kita kan senangnya dipuji. Oke ya? Anak kecil pulang sekolah, hasil ulangan, dulu sekarang sih nggak, dapat 4. Bagus kan? 4 dari 10, bagus kan? Bagus? Siapa yang bilang bagus? Saya bilang jelek. Saya bilang relatif. Oke. Jelek ya? 4 ya? Jangan ditegur, jangan dimarahi. Sudah stres, jangan ditambahin stresnya. Harus dipuji. Oh iya, gimana caranya? Gini loh. 4, tak apa-apa. 4 itu kalau dibalik kayak kursi, enak, bisa didudukin. Pokoknya buat yang positif. Itu yang bikin orang tidak pernah sadar akan kesalahan. Terus dipuji, positif. Kita harus diberitahu kita ini salah. Kita harus diberitahu kita harus berdosa supaya kita ini bertobat, saudara. Barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Wahyu pasal 3:19. Firman Tuhan. Oke, yang kedua. Yang ketiga, bukan hanya menyatakan kesalahan, tapi memperbaiki kelakuan, correcting, meluruskan. Firman Tuhan bukan ngasih tahu ini salah, dia ngasih tahu yang benar begini. Diluruskan, saudaraku. Saya naik mobil, saudaraku ya. Mobil. Saya senang sekali dengan mobil saya itu. Kenapa, saudaraku? Karena saya sering terganggu sama dia. Mobilnya sering ganggu saya. Lagi nyetir ya, tiba-tiba saudaraku terasa rodanya itu wheelnya. Nah, kenapa saudaraku? Saya mulai melenceng keluar garis. Itu saudaraku ada sensornya keluar garis. Saudaraku, karena kaget juga, ganggu saja. Tapi saudaraku, saya berkata terima kasih. Thank you mobil. Kita tidak sadar saudaraku. Itu bahaya banget. Ini mobil diluruskan balik. Saya sadar, oke lurus balik. Saudara, kalau kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu yang menggoncang kita, lurus balik. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Amin. Jangan yang mencoba diberkati, saudara. Waktu ditegur, waktu kelihatannya nggak enak, sakit, ucapan syukur karena Tuhan menegur kita. Tuhan tuh mengasihi kita dengan memberkati kita, tapi juga dengan mengoreksi kita, dengan mendisiplin kita. Itu Tuhan kita. Yang keempat, yang terakhir, apa? Mendidik kita dalam kebenaran, bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya train. Apa bedanya teach dengan train? Teach will make us know. Train will make us do. Oke? Mengajar itu membuat kita tahu, tapi melatih membuat kita bisa melakukan. Itu semua adalah fungsi daripada firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, saudara ingin hidupmu dipimpin dalam kebenaran? Amin? Ya, siapa yang mau? Saudaraku, serius dengan firman Tuhan. Serius dengan firman Tuhan. Oke. Kalimat berikutnya, supaya orang diperlengkapi untuk setiap pekerjaan baik. Apa itu pekerjaan baik, saudaraku? Oh, nolong orang lain. Oh ya, apa
supaya membantu orang susah. Oh ya, tapi kita mesti ngerti kerjaan baik itu Pak. Mari kita lihat apa kerjaan baik dalam Alkitab. Mari kita buka Efesus pasal 2 ayat 10. Ayo Efesus 2 ayat 10. Saudara bisa cepat bukanya? Yang pengen cepat pulang, cepat buka, oke? Yang mau lambat pulang, ya lambat aja, serek gitu, oke? Ayo, buka. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. Jadi pekerjaan baik itu apa, saudaraku? Segala sesuatu yang sudah menjadi rencana Allah yang baik, yang besar untuk kehidupan kita. Dan bagaimana kita bisa mengerti rencana Allah yang baik untuk kehidupan kita? Hanya ada di dalam firman Tuhan. Tanpa itu, kita tentukan sendiri mana yang baik. Kembali kepada dosa Adam dan Hawa. Nentukan sendiri mana yang baik, yang mana jahat. Makan buah pengetahuan baik dan jahat. Saudara-saudara, firman Tuhan yang memberi kepada kita rencana Allah yang indah, yang besar. Karena itu saya ingin pesan kepada saudara semua. Engkau ingin hidupmu jadi benar? Biarkan pengaruh yang benar itu datang kepada saudara. Dan pengaruh itu dari firman Tuhan. Dan sekali lagi saudaraku, kalau kita ingin cari pengaruh yang buruk, gampang. Tinggal buka, ceklek, sudah datang semua. Kalau kita mau cari pengaruh yang baik, kita harus sungguh-sungguh memberikan, saudaraku, hati kita, usaha kita. Kita datang kepada Tuhan, kita buka firman Tuhan, sambil kita berkata, Tuhan, Roh Kudus, tuntun aku. Aku mau cari tuntunanmu, biar firman-Mu, seperti Mazmur 19, firman-Mu kusimpan dalam hatiku, supaya jangan aku berdosa kepadamu. Sekarang, bagian penutup. Saudara senang? Bagian penutup? Yang sudah kenal saya pasti tidak terlalu senang. Kenapa? Mereka sudah kan tahu bagian penutup selalu lebih panjang dari bagian awal. Oke. Sekarang saya mau bicara kepada semua ibu-ibu. Berapa banyak di sini ibu-ibu yang punya anak yang masih muda, masih remaja? Oke, tolong tinggi angkat tangan. Yang sudah punya benar ya, yang masih beriman nanti dulu, oke? Yang sudah punya, oke. Saudara? Oke, semua ibu-ibu yang angkat tangan, all mothers, saya mau tanya, berapa banyak saudara yang ingin anak-anak saudara tetap setia dalam iman mereka sampai mereka jadi dewasa, sampai hari tua mereka. Siapa yang mau? Oke? Puji Tuhan. Saudara-saudara, pertanyaannya begini, kalau saudara ingin anak-anak saudara sampai hari tua tetap jadi orang yang setia kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, sudahkah saudara memberikan pengaruh itu dalam diri mereka? Itu pertanyaannya, to be or not to be. Saya berikan kepada saudara satu hasil riset yang menarik yang akan membuat hatimu confident. Oke? Lihat ini. Ini hasil penelitian loh. Ini bukan nubuat. Ini bukan pendapat. Ini penelitian. 75% dari orang Kristen muda di Amerika, mereka tinggalkan Tuhan setelah mereka lulus SMA. Saya tulis saudara referensinya kalau saudara mau cek. Staggering. Serius. Kenapa? Ada banyak penyebabnya. Tapi penyebab yang paling utama adalah satu. Mereka tidak mendapatkan influence, pendidikan rohani dari orang tua mereka. ABC, saudaraku, ABC itu, tapi ini ABC dari Amerika ya, karena ABC Australia juga ya, American Broadcast Corporation. Tahun 2019, jadi saudaraku hampir 5 tahun yang lalu. Ada satu siaran, dan di situ ditunjukkan saudaraku satu hasil informasi dari survei. Surveinya bilang gini, para teenagers, mereka rata-rata ini di Amerika, saudara enggak, oke. Ini di Amerika. Rata-rata menghabiskan dalam satu hari waktu mereka untuk entertainment di depan screen, untuk entertainment 7 jam.
7 jam. Itu depan screen untuk entertain loh, bukan untuk belajar loh. Belajar mungkin enggak. 7. Belum lagi saudaraku yang lain-lain sosial media. Nah, saudara mau bayangkan sekarang, ibu-ibu, let me talk to you. 1 minggu 7 hari ada 24 jam, kalikan berapa? Waduh, sudah lama enggak pernah ngitung pakai kalkulator, kayak 168, oke? 168, oke. Dikurangi saudaraku, tidur 8 jam sehari, oke? Benar enggak anak-anak sudah tidur 8 jam sehari? Saya kok agak ragu-ragu. Oke, tapi ini yang menjaga kesehatan 8 jam sehari. Plus 2 jam untuk yang lain-lain, saudaraku 10 jam sehari. 168 kurangi 70, berapa? 98. Oke, ingat ya, 98 jam. Itu waktu mereka di luar tidur, makan, yang lain-lain. Oke. Mereka sekolah 6 jam sehari, betul? Ya, rata-rata ya. Kalikan 5 dalam waktu seminggu, saudaraku, 5 hari, jadi 30 jam. Tambah tadi itu yang 7 jam, saudaraku, entertainment, 35 jam. 7 kali 5. 30 tambah 35, 65 jam. Saya mau tanya pada saudara-saudara, di antara 65 jam ini, saudaraku, menurut saudara berapa persen mereka mendapat influence yang baik yang berasal daripada firman Tuhan? Siapa yang bilang 99%? Saya bilang rasanya kok di bawah 1%. Ada. Saudara rasa di bawah 1%? So, 65 jam dari waktu mereka yang aktif tadi berapa? Masih ingat? 98 jam. Aduh, saya sudah lama nih diajar matematika lagi. Loh, ini nih matematika sederhana. 65 dibagi 98, saudaraku. Saya beritahu. 80%. 80% waktu mereka di-influence untuk hal-hal yang bukan berasal dari firman Tuhan. Lalu, saudara berkata, tapi mereka masih tetap kuat iman. Karena apa? Saya tiap minggu bawa ke gereja kok, sekolah minggu. Sekolah minggu, berapa lama mereka dengar firman Tuhan? Maksimal 1 jam, itu pun kalau saya yang khotbah. Yang lain, saudaraku, enggak boleh lebih daripada saya. Oke, ya, saudara-saudara. 1 jam maksimal. Dibandingkan 65 jam. Saudara, lalu kita berharap, they will be strong. Saudara-saudara, kita harus sadar ini. Untuk kita mau sungguh-sungguh anak-anak kita, jadi anak yang kuat di dalam Tuhan, tidak bisa kita cuma andalkan sekolah minggu, 1 jam seminggu. You have to do more. Paulus berkata, engkau harus ikut ajaranku. Paulus berkata, seperti kepada Timotius, follow me, follow my teaching. Nah, saya mau tunjukkan pada saudara-saudara, di satu kisah yang sangat tragis. Mari kita buka kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim. Kitab Hakim-Hakim pasal yang kedua. Kita baca ayat 7. Hakim-Hakim pasal yang kedua ayat yang ke-7. Oke. Demikian firman Tuhan. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua. Sudah tahu Yosua adalah pemimpin orang Israel yang masuk tanah Kanaan. Oke? Bangsa Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Jadi, saudara-saudara, penulis kitab Hakim-Hakim berkata, waktu generasi Yosua, itu semua bangsa itu menyembah Tuhan. Karena Yosua yang bawa mereka kenal Tuhan. Oke? Tapi mari kita baca ayat yang ke-10. Setelah seluruh angkatan dikumpulkan kepada nenek moyang, jadi setelah generasi Yosua itu mati, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Ayat 11, lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Saudara-saudara, mereka dipengaruhi oleh orang lain. Mereka menyembah Allah lain.
Perhatikan, cuma satu generasi tinggalkan Tuhan. Satu generasi. Saudara, orang tua di sini, jangan bikin asumsi yang akan mengecewakan kita. Saya orang Kristen, anak-anak saya pasti Kristen. Beberapa waktu yang lalu, saya ketemu dengan satu rekan kerja saya ya, di university. Saya ngomong, saya senang sekali saudaraku ketemu saudara seiman. Ya. Lalu kita discuss, ya saya baru pertama kali ketemu sama dia, jadi saya kenalkan diri saya dulu. Oke, saya punya istri, punya anak 3, anak saya yang besar, dan anak 2, yang ketiga. Lalu dia tanya sama saya satu pertanyaan. Are your children all believers? Saya kaget tuh. Nggak pernah ada orang nanya itu ke saya. Seumur hidup saya nggak pernah. Nggak pernah. Semua orang saudaraku yang ngomong sama saya, oh kamu Kristen, oh anak-anakmu pasti Kristen. Dia nanya. Saya bilang sama dia, your question shock me and makes me alert. Dia cuma senyum berkata, we cannot assume. We cannot assume that. Dan saya bersyukur. Saya bisa jawab, saya bersyukur oleh kemurahan Tuhan. 3 anak saya semua percaya kepada Tuhan. Malah 1, pengen sekolah Alkitab. Saya bilang, ya, kita tidak bisa assume. Karena itu, saudaraku, Paulus berkata kepada Timotius, mari kita kembali ke 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3. Mohon kesabaran saudara sebentar. Karena ini satu yang penting. Kita baca ayat yang ke-15, 14 dan 15. 2 Timotius pasal 3 ayat 14 dan 15. Paulus berkata kepada Timotius, tapi hendaklah engkau tetap berpegang kepada kebenaran, yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Siapa yang mengajarkannya kepada Timotius? Paulus. Tapi Paulus berkata, siapa yang ngajar kepadamu? Aku sering ngajar kepadamu, tapi dulu kamu diajar orang lain. Sehingga aku bisa ngajar kamu ini, karena kamu sudah punya dasar iman yang diajar orang lain. Siapa orang lain itu? Lihat ayat yang ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil, bahasa Inggrisnya pakai infancy, engkau sudah mengenal kitab suci. Siapa yang ngajar Timotius waktu masih kecil, saudaraku? Mari kita buka itu 2 Timotius 1 ayat yang ke-5. Oke, Paulus berkata, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yang pertama-tama ada di dalam nenekmu Lois, yang juga ada dalam ibumu Eunike, yang juga ada di dalam dirimu. Iman itu diteruskan. Dan bagaimana saudaraku, Eunike meneruskan imannya kepada Timotius. Saya beritahu, tidak dengan cara begini. Tiap pagi Timotius datang tumpangi tangan. Biarlah imanku terimpartasi kepadamu. Sekarang terima. Saudaraku, Eunike tidak kenal itu. Tapi apa yang Eunike lakukan? Dari kecil, waktu Timotius sudah mulai bisa baca. Timothy, come here. Sit on my lap. Let's open the word of God. Mari baca sama-sama. Ini, kamu ngerti? Ini artinya begini. Kamu ngerti nggak? Nggak ngerti, Mami. Ini gini. Ngerti? Masih belum. Oke, nggak apa-apa. Besok lagi, ayo kita belajar lagi. Sekarang ngerti? Ya mulai ngerti sedikit. Oke, besok datang lagi. Baca lagi. Sudah ngerti? Ngerti, Mami. Good. 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, panggil lagi saudaraku. Timothy sini, duduk sebelah Mami. Kenapa? Terlalu berat sudah di bangku, saudaraku ya. Karena sudah gede. Oke. Tapi tiap hari saudaraku diajarin firman Tuhan. Sampai akhirnya Paulus ketemu sama dia. Dia bilang ini anak mau dipakai Tuhan. Dan Timotius saudaraku dipakai Tuhan. Dia dijadikan gembala di Efesus. Saudara tidak pernah tahu Tuhan akan pakai anak-anak saudara bagaimana. Tapi kalau saudara mau siapkan mereka, Tuhan akan pakai untuk rencana yang besar.
Nah, saudara kembali kepada generasi di Yosua tadi. Kenapa berikutnya, saudaraku, generasi itu tiba-tiba menyembah Allah lain? Karena generasi Yosua, walaupun mereka beribadah kepada Allah, mereka melalaikan satu perintah Tuhan yang sangat penting. Yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6, ayat 4-8, saudaraku. Yang berkata, hai orang Israel, Tuhan Allah itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Dan perkataan ini yang kau perintahkan kepadamu, haruslah engkau simpan dalam hatimu. Haruslah engkau mengajarkannya dengan rajin kepada anak-anakmu. Haruslah engkau membicarakannya waktu engkau duduk di rumahmu, atau waktu engkau berjalan, atau engkau berbaring, atau waktu engkau bangun. Ajarkan terus-menerus secara rajin. Itu yang dilalaikan, saya percaya dilalaikan oleh Yosua dan generasinya. Mereka sendiri, saudaraku, sungguh-sungguh. Tetapi mereka lupa mengajarkan itu kepada generasi. Dan berikutnya, saudaraku, generasi itu sudah berbalik daripada Tuhan. Karena itu, saudara mau anak-anak saudara tetap kuat dalam Tuhan, perhatikan kalimat ini. Shall be in your heart. Semua orang tua, firman Tuhan harus ada dalam hatimu lebih dulu, lalu kau ajarkan kepada anak-anakmu. Karena itu harus mulai dari diri saudara. Sungguh-sungguh dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan firman Tuhan. Belajar firman Tuhan sungguh-sungguh. Jangan hanya ke gereja, saudaraku, pulang puas, sungguh-sungguh dengan firman Tuhan. Jangan kita jadi orang yang slack. Jangan kita seenaknya, saudaraku. Karena perhatikan baik-baik, one generation neglect, the next generation will reject. Satu generasi, saudaraku, mengabaikan, generasi yang berikutnya akan tolak itu. Saudara ke gereja asal-asalan, anak saudara akan berhenti ke gereja. Ada seorang hamba Tuhan, saudaraku, di Sydney, namanya Zachary Veron. Dia tulis kalimat ini. Kids stop going to church when their parents are slack in their church attendance. Anak-anak akan berhenti ke gereja waktu lihat orang tuanya asal-asalan. Ya, anak itu lihat dan mereka belajar dari saudara. Yang kedua, saya tulis lagi. Children stop coming to church when their parents delegated the upbringing of their church to the church. Jadi saudaraku, pokoknya sudah dari gereja, sudah. Oke, pulang di rumah saudaraku, nggak pernah diajarin firman Tuhan. Mereka akan hilang. Karena itu, Amsal pasal 22 ayat 6 berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Masa tuanya dia akan menyimpang. Ahli Alkitab berkata, oh tapi ini bukan jaminan. Oke, kalau ini bukan jaminan, oke. Paling tidak saya yakin, probability anak saudara akan terus setia dengan Tuhan. Jauh lebih besar kalau saudara didik mereka dengan firman Tuhan pada masa muda mereka. Memang mereka harus ketemu dengan Tuhan sendiri. Tapi kalau saudara tidak pernah didik dengan mereka, saudaraku, kemungkinan besar mereka akan terhilang. Karena itu, semua orang tua di sini, saudara kirim anak saudara ke sekolah minggu gereja, bagus, puji Tuhan. Tapi bikin sekolah minggu di rumah. Bikin sekolah minggu di rumah saudara sendiri. Didik anak saudara dalam takut akan Tuhan. Ayat terakhir, saudara. Apa yang Paulus katakan kepada Timotius ini? Orang tua, engkau harus berani berkata kepada anak-anakmu, engkau telah mengikuti ajaranku, tapi ajaran enggak cukup. Engkau harus mengikuti, apa saudaraku? Di dalam ayat yang ke-10, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Dengan kata lain, saudaraku, kita tidak hanya mengajar anak kita dengan perkataan kita, tapi juga dengan perbuatan dan hidup kita. Dan satu hal yang saya ingin tekankan, saudaraku, benar-benar saya ingin tekankan, adalah Paulus berkata, Timotius, ikuti penderitaanku. Artinya begini loh, kamu harus ikut menderita, bukan itu. Paulus berkata, kalau kamu sungguh-sungguh dengan Tuhan, kamu harus mau menderita, kamu harus mau. Ada cost of following Christ. Orang tua yang tidak pernah mengajarkan anak-anak, semuanya costless, semuanya saudaraku enteng, semuanya easy. Anak-anak akan dapat satu message.
ikut Tuhan itu prioritas paling belakang. Semua duluan, nanti kalau bisa ya ke gereja, kalau enggak di rumah saja. You know, that is ingrained in their mind. Waktu mereka besar, mereka berkata, oh ke gereja enggak ke gereja boleh, kenapa? Karena papi mami bilang, oh hari ini papi mesti main golf, enggak ke gereja. Oh hari ini mami mesti masak, enggak ke gereja. You know, your action speaks louder than your words. Karena itu saudara-saudara, saya benar-benar ingin sampaikan pada saudara. We need to teach our children, the next generation, benar-benar tahu bahwa ikut Tuhan itu tidak bisa santai-santai. Ikut Tuhan harus sungguh-sungguh, bayar harga. Kalau saudara yang saudara utamakan adalah semua yang lain selain Tuhan. Studi lebih penting daripada Tuhan. Besok mau ujian, besok mau tes, kamu tidak usah ke gereja hari ini. Dengar. Tapi dia belum belajar lah, itu masalahnya. Dari hidup semua ditaruh last minute. Tapi kalau semua di plan, saudaraku, saya percaya Tuhan akan menuntun, beri hikmat bagaimana kita mengatur waktu kita. Tapi kalau kita sudah mulai, besok mau ujian, nggak usah gereja malam ini. Oh hari ini ada something, oke nggak usah hari ini. Oh hari ini ada party, nggak usah gereja hari ini. Saudaraku dengar, kita sudah memberi message kepada anak-anak kita. Tuhan itu tidak penting. Dan kalau tidak penting, buat apa? Buat apa? Kita perhatikan. I tell you this, saudara pernah bayar sesuatu dengan harga yang mahal? Mana ya? Yang pernah beli mobil? Yang pernah beli rumah? Kenapa saudara bayar harga mahal? Sebab ada value yang tinggi. Saudara mau kehilangan uang banyak demi value yang tinggi, betul? Kalau kita, saudaraku, tidak pernah bayar harga ikut Tuhan, itu artinya apa? Tuhan tidak ada value dalam hidup kita. Tidak ada nilai dalam hidup kita. Dan itu message yang kita berikan kepada anak-anak kita tanpa kita sadar. Lalu mereka kata, Lord, nothing. Tapi kalau kita sungguh-sungguh memberitahu kepada mereka, kalaupun kita menderita, kalaupun kita enggak enak, kalaupun kita harus kehilangan kesenangan-kesenangan lain, demi untuk Tuhan, mereka dapat satu message, Lord is precious, Lord is prime. Dan kenapa kita bisa bagikan itu? Satu hal saudara yang kita sampaikan kepada mereka, sebab keselamatan kita itu mahal. Karena dibeli dengan darah yang mahal. 1 Petrus pasal 18 ayat 19. Rasul Petrus berkata, karena kamu telah ditebus bukan dengan emas atau perak, tapi dengan darah yang mahal. Keselamatan kita mahal. Hargai itu. Jaga itu, jangan, saudaraku, benar-benar kita harus sungguh-sungguh, saudaraku, menghargai itu. Menjaga iman kita untuk terus, saudaraku, menghargai itu. Dan kita harus mengajarkan pada anak-anak kita, anak-anak, hormati Tuhan, lebih daripada kesenangan kita. Anak-anakmu akan tahu, Tuhan itu mulia, Tuhan itu besar. Haleluya. Saya undang kita berdiri. Semua ibu yang ada di sini, berapa banyak Anda yang dengar firman Tuhan hari ini, saudara mau respon nih. Saudara mau berkata, aku mau ajar anak-anakku. Aku mau ngajar mereka untuk hormati Tuhan, menghargai Tuhan, mencintai Tuhan. Puji Tuhan kalau saudara bawa anak saudara ke sekolah minggu, puji Tuhan. Tapi itu tidak cukup, saya beritahukan tidak cukup. Saudara sendiri harus bukan menjadi biological mother saja, saudara jadi spiritual mother untuk anak-anak saudara. Saudara yang mau, saya mau berdoa buat saudara, semua tundukkan kepala, pejamkan mata saudara. Kalau ada di sini, is there any mother here who wants to commit your life to train, to teach and to train your children in the word of God? Raise your hands right now, I will pray for you. Tapi kalau saudara angkat tangan, saudara jangan angkat tangan, ya aku mau. No, tapi saudara mesti mulai pikirkan sungguh-sungguh apa yang saudara akan lakukan. Mulai hari ini, from today, supaya saudara tidak akan pernah menangis di kemudian hari melihat anak saudara tinggalkan Tuhan. Saya berkata, Tuhan,
biar anak-anakku tetap di dalam Engkau. Dan sekarang pakai aku untuk ajar mereka dan mulai hidupkan firman-Ku dalam diriku, supaya aku boleh bagikan pada mereka. Bapa dalam surga, setiap tangan yang terangkat, saat ini turunkan tangan-Mu, ulurkan tangan-Mu jamah setiap ibu tempat ini. Kuatkan hati mereka di tengah-tengah dunia yang arus yang begitu kuat. Tuhan, kami tahu firman-Mu lebih kuat lagi, firman-Mu lebih berkuasa lagi. Karena itu beri kepada mereka pengurapan, beri kepada mereka Tuhan the anointing to be a spiritual mother, seperti yang ada di dalam diri Yunika, mengajar Timotius jadi orang yang mengerti firman Tuhan, kuat di dalam iman, dan biar Roh Kudus yang bekerja. Waktu semua ibu-ibu membuka mulutnya kepada anak mereka tentang firman-Mu, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus bekerja. Dan kami berdoa Tuhan, biar warisan yang terindah yang boleh kami berikan kepada anak-anak kami, bukan harta, bukan kepandaian, bukan pendidikan, tapi adalah iman kepadamu yang berasal dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biar firman hari ini boleh menjadi pesan untuk setiap ibu di tempat ini. Tidak ada dari mereka yang akan menangis di kemudian hari, dan mereka boleh bersuka cita dan berkata, Tuhan terima kasih. Kalau satu kali anakku harus aku lepas keluar daripada rumah, aku boleh lepas mereka dengan satu keyakinan, mereka akan setia kepadamu. Sebab iman itu sudah tertanam dalam hati mereka. Dan Tuhan, untuk semua jemaat-Mu hari ini, biar kami dengar firman-Mu, dan kami cari influence daripada firman-Mu buat kami semua, supaya sungguh-sungguh hidup kami dituntun di dalam kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami terima kasih, dan mengucap syukur. Amin. Amin.